udah sekelas Pak Jokowi aja kalau datang udah pasti dia mau ke sana gitu. Okay. Nah, jadi udah tahu dia Pak Jokowi kalau pasti datang ke Tarakan pasti kulinernya itu dia maunya yang di sana. Hai sahabat, selamat datang di Tarakan Is My City Podcast bersama saya Rai Cendana dan senang sekali hari ini Rai ketemu kembali bersama Wali Kota Tarakan, ada Bapak Hairul. Halo Bapak Hairul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rai. Kabarnya gimana Pak? Kabar baik, alhamdulillah sehat walafiat. Oke, mantap deh. Nah, informasi untuk sahabat yang lagi nonton sekarang bahwa semua yang ada di sini sudah swab dan sudah dinyatakan negatif, jadi aman kalau buka masker. Oke. Nah, kalau bicara tentang liburan gitu ya sahabat, Rai itu lagi pengen banget ke pantai, nggak tahu kenapa, kayaknya udah lama banget nggak ke pantai gitu kan. Nah denger-dengar di kota Tarakan itu ada pantai yang sangat-sangat indah. Nah betul gak sih? Ya. Bener ya Pak ya? Jadi Pantai Amal ini ya sudah sejak lama sih sebenarnya di Tarakan menjadi sebuah tempat liburan, tempat wisatanya khususnya orang-orang Tarakan begitu. Nah oke, jadi pastinya nggak cuma Pantai Amal aja, tapi Rai itu penasaran banget nih sama pembahasan kita kali ini tentang mengenal destinasi wisata Tarakan. Ada apa aja Pak wisatanya? Jadi kalau Tarakan ini secara alamiah ini satu saya sampaikan tadi wisata alam ya. Jadi wisata alam ada agrowisata, ada wisata pantai, Amal salah satunya ya. Ada lagi sekarang Batu Merah begitu. Jadi beberapa kawasan wisata pantai juga ada beberapa tempat. Tapi memang yang cukup terkenal itu adalah Pantai Amal. Yang kedua ada wisata sejarah. Ya, karena Tarakan ini kalau dilihat dibaca di sejarahnya dulu, Tarakan itu adalah tempat awalnya mulai pecahnya Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik itu mulainya dari Tarakan. Jadi Jepang masuk ke Indonesia melalui Tarakan, lalu setelah itu ke Filipina, ke Morotai, dan ke beberapa negara lain termasuk ke daerah lain di Indonesia. Dan pada saat itu memang posisinya kan Tarakan sedang diduduki sekutu ya sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia pada saat itu. Itulah terjadi perebutan dan itulah yang sebenarnya mengawali sejarah Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik yang dimulai dari Tarakan. Nah sampai sekarang kita masih bisa lihat juga situs-situs sejarah yang ada di sana, khususnya bunker-bunker, ya peninggalan mesin-mesin perang, ya. Nah yang ketiga itu adalah wisata budaya. Wisata budaya yang seperti kita bahas beberapa waktu yang lalu, ada seni budaya lokal dari suku asli Tidung, ada juga budaya yang lain ya dari suku-suku yang lain juga cukup banyak yang melakukan event secara bersama-sama begitu. Lalu ada lagi wisata kuliner. Nah kuliner kita juga kan khas Tarakan ini khususnya untuk seafood. Kepiting Tarakan itu kan sangat terkenal dan beberapa produk olahan lautnya juga yang cukup terkenal karena memang Tarakan ini kan dikelilingi oleh lautan ya. Jadi satu pulau kecil yang dikelilingi oleh lautan sehingga memang wisata kulinernya khususnya kuliner dari seafood ini juga sangat terkenal. Dan yang kelima itu adalah ada wisata permainan juga ya. Wisata permainan yang juga sedang kita kembangkan di Tarakan saat ini. Seperti itu Mbak Rai. Ya. Seperti waterboom gitu ya Pak? Ya waterboom dan beberapa permainan air juga ya. Bahkan sekarang juga yang mudah-mudahan saya dalam waktu dekat juga ada parasailing begitulah ya. Oke. Ada termasuk juga yang suka misalnya main golf itu juga lagi kita siapin. Nah, sebenarnya sih arenanya sudah ada cuman kita kembangkan lebih besar. Nah, sekarang ini ada arena driving golf yang sudah kita bangun juga udah berjalan bahkan itu sudah jalan luar biasa saya kira. Jadi memang Tarakan sedang kita kembangkan untuk beberapa juga untuk wisata permainan seperti itu. Oke. Jadi Pantai Amal itu menjadi favorit, tempat wisata favorit. Ada lagi nggak Pak? Wisata unggulannya gitu Pak? Ya saya kira seperti tadi wisata sejarah yang hampir tidak semua daerah punya ya. Jadi seperti tadi peninggalan sejarah Perang Dunia Kedua saya kira hanya terbatas di Indonesia khususnya yang memiliki peninggalan-peninggalan sejarah, situs-situs sejarah tentang Perang Dunia Kedua itu. Setelah itu juga menjadi satu andalan kita saat ini yang sedang kita coba kemas dan kita perbaiki lagi untuk menjadi sebuah destinasi wisata yang cukup menarik begitu. Oke.
Dari yang tadi sudah disebutkan banyak loh pariwisatanya loh. Pasti kan pemerintah Kota Tarakan ini sangat bekerja keras untuk bagaimana caranya supaya destinasi pariwisata Tarakan tuh dilihat orang banyak gitu ya Pak ya. Strateginya pun pasti ada. Nah seperti apa Pak? Ya, jadi memang kita beberapa tahun terakhir ini kita lebih menseriusi ya untuk promosi wisata ini karena posisi Tarakan yang dulunya memang penghasil minyak dan gas juga saya kira udah terkenal sejak lama, tetapi secara lambat laun kan memang produksi itu semakin menurun ya. Karena memang sudah dieksplorasi, dieksploitasi sejak zaman penjajahan Belanda sejak tahun 1900-an begitu. Awal-awal abad ke-19 sebenarnya sudah mulai dieksplorasi sehingga memang hasilnya sekarang sudah menurun. Nah yang kedua tadi bahwa posisi Tarakan yang memang memungkinkan untuk pengembangan pariwisata itu karena posisinya itu ya kalau kita di alur laut internasional itu dia masuk di Alki 2 jadi laut internasional. Termasuk juga kalau di posisi Kalimantan Utara pun kita juga berada di tengah-tengah sehingga menjadi hub buat seluruh kabupaten yang ada sekitarnya. Sehingga saya kira termasuk juga dengan negara tetangga kita seperti Malaysia Timur, ya, Filipina itu Brunei Darussalam itu dekat-dekat dengan kita semua. Sehingga ini menjadi satu potensi yang sebenarnya bisa kita kembangkan dengan baik ya. Posisi Tarakan tadi sebuah posisi geografis yang saya kira cukup menguntungkan dengan berbagai tadi kondisi alamnya juga seperti karena tadi dikelilingi laut sehingga tentu pengembangan wisata pantainya juga bisa dilakukan dengan baik seperti itu Mbak Rai. Ya. Oke. Ya. Pasti ngejaganya susah ya Pak ya. Gimana sih Pak untuk menjaga apalagi pariwisatanya tentang sejarah gitu. Menjaganya seperti apa Pak? Ya memang itulah karena pertumbuhan Tarakan kan luasnya nggak luas banget ya. Kalau dilihat dari 250 km persegi. Sementara penduduknya setiap tahun kan nambah. Pertambahan penduduk kita itu rata-rata setiap tahun sekitar 10 ribuan orang. Jadi memang akhirnya lahan itu memang semakin sempit. Nah ini memang menjaganya ini karena kadang-kadang ya mohon maaf pemahaman masyarakat kita pun tentang situs ini kan kadang-kadang juga menjadi tidak terlalu ya belum semua paham begitu apa arti tentang situs-situs sejarah itu. Sehingga ya mereka kadang-kadang karena butuh untuk tempat tinggal ya dibuat aja untuk tempat tinggal begitu. Padahal itu kan nilai sejarahnya kan luar biasa dan itu nggak bisa direkayasa karena ketertarikannya dan tentang sejarahnya itu ada karena memang masih asli begitu. Nah itulah yang kita coba jaga, makanya beberapa sekarang kita jadikan sebagai cagar budaya seperti itu. Destinasi baru yang lagi disiapin Pak? Pantai Amal ya. Pantai Amal tadi kan dulu sebenarnya sudah ada. Tetapi memang pantai ini dulunya ya tidak terurus, tidak jadi ya memang orang datang tetapi ya tidak ada fasilitas yang cukup memadai situ. Kebersihannya juga tidak terlalu bagus, tidak terlalu terjaga. Nah sekarang kita coba bangun, kita siapkan beberapa fasilitas di dalamnya. Ada permainan, ada kuliner, macam-macam di dalam kita siapkan termasuk juga mungkin untuk plaza budaya, seni dan sebagainya itu. Sekarang tahapannya sih sudah di tahap 1 dan 2 ya. Di tahap 1 sudah selesai, tahap 2-nya mudah-mudahan sih Oktober pada saat Irau Tengkayu ini dilaksanakan mudah-mudahan juga bisa diresmikan yang tahap 2-nya sekalian. Ya. Tapi insya Allah tahun ini selesai tahap 2. Saya yakin bahwa destinasi pariwisata yang bisa terjaga itu bukan hanya peran pemerintah saja ya, tapi masyarakatnya juga harus terlibat. Nah, sejauh mana nih keterlibatan masyarakat untuk destinasi pariwisata di Kota Tarakan, Pak? Ya, yang saya bilang tadi kan pentahelix ya. Jadi ke pentahelix ini kan tidak bisa harus lima unsur terus terlibat, terutama masyarakat komunitas ini. Oleh karena itu di setiap ada destinasi wisata, tentu kita libatkan masyarakat sekitar di dalam baik sebagai pengelola termasuk juga membantu terlibat di dalam upaya-upaya mengembangkan wisata sekitar itu. Maka kita bentuklah yang namanya Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Masyarakat terlibat di dalam situ, baik sebagai pekerja, sebagai pelaku, termasuk juga supporting di dalam kegiatan destinasi wisata yang kita punya. Itu selalu seperti itu dan juga tentu masyarakat lainnya termasuk masyarakat usaha pariwisata juga kita libatkan ya seperti PHRI, perhotelan, termasuk juga travel agent ya, termasuk transportasi. Karena ini sangat berkaitan karena itu menyangkut pelayanan. Ya. Karena lagi-lagi wisata ini kan kuncinya di pelayanan. Betul. Kenyamanan orang datang. Ya, terus kotanya juga harus aman, bersih. Saya kira bagian yang harus kita jaga sama-sama dan itu tidak bisa
hanya pemerintah daerah saja. Tentu kita harus libatkan seluruhnya, termasuk masyarakat paling utama, termasuk juga dunia usaha dan lain-lain seperti itu. Oke, nah ini menarik, jasa seperti hotel dan juga travel itu betul sangat berpengaruh. Saya aja kalau liburan pasti udah jauh-jauh hari cari hotel yang nyaman. Terus kalau misalkan nggak bawa kendaraan, travelnya apa ya yang nyaman juga. Nah gimana nih caranya untuk pemerintah Kota Tarakan supaya kolaborasi antara hotel dan juga jasa turnya tuh jadi selaras gitu Pak? Ya, jadi kita lakukan juga pelatihan-pelatihan ya, pelatihan sosialisasi. Misalnya contoh, driver nih, supir bandara, atau latih mereka. Latih tentang bagaimana, ya pertama tentu kebersihan, ya, keamanan. Terus mengenal juga tentang destinasi wisata Tarakan. Jadi mereka juga harus bisa menjelaskan, kalau misalnya pengunjung mau kemana, dia bisa jelasin itu. Jadi itu sudah kita latih, termasuk dari segi berpakaian, kerapian, ya kenyamanan kendaraannya juga kita sampaikan juga apa yang mereka harus lakukan. Termasuk mengenai yang sekarang lagi COVID-19, bagaimana sih untuk menjaga semua termasuk dia dan juga penumpangnya supaya tidak terjadi klaster baru begitu. Termasuk juga di hotel-hotel pun juga begitu. Ya kita juga melatih mereka bagaimana membuat hotel itu menjadi tempat yang nyaman buat para pengunjungnya begitu. Karena mereka bagian yang tidak kalah pentingnya dari keberhasilan penciptaan destinasi wisata di Tarakan begitu. Nah itu adalah salah satu upaya pemerintah Kota Tarakan juga ya Pak ya, untuk meningkatkan pariwisata di Kota Tarakan. Ya. Tapi kan agak susah ya men-treat warga domestik dan juga mancanegara, kan agak-agak susah. Apalagi kalau mancanegara kan bahasanya beda ya, seperti kita pada umumnya. Nah kalau untuk wisatawan asing seperti apa Pak? Kalau di sana sih saya kira sudah ada yang mereka spesifikasi, misalnya yang khusus tamu yang bisa berbahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jepang, itu kan yang sering-sering datang ke situ kan ya Jepang, Inggris, Cina yang paling banyak. Jadi saya kira di Tarakan juga udah ada fasilitas tour guide kita yang mampu menguasai beberapa bahasa itu. Jadi saya kira nggak ada masalah dan itu udah berjalan sekian tahun, dan ya tinggal memang sekarang ini adalah bagaimana supaya pengunjung ini bisa lebih banyak lah. Pasca pandemi COVID-19 ini, itu upaya kita. Nah biasanya kalau tour guide-nya ketemu nih sama wisatawan asing, tujuan pertama kali biasanya kemana Pak? Karena itu sudah ada rute yang biasanya kita sampaikan kemana. Jadi ada rute, jadi ya semua daerah yang sudah kita jadikan sebagai destinasi unggulan itu pasti akan dibawa ke situ mereka. Nah, ini yang sudah kita latih kepada tour guide resmi ini, bagaimana juga turut mempromosikan ya, beberapa tempat wisata kita secara simultan begitu. Jadi mereka memang pasti akan sudah ada rutenya, kecuali mohon maaf nih, kalau memang misalnya si pengunjungnya ya sangat tidak berkenan begitu ya, kita tidak bawa. Gitu. Tapi kalau diminta dibawa pasti mereka kan udah jalurnya kemana-kemana mereka udah tahu. Termasuk Pantai Amal? Pantai Amal, hutan mangrove ya, termasuk juga tadi situs-situs sejarah, karena situs sejarah banyak banget ya, sehingga tertentu aja yang kita lihatkan, karena kalau mau dikunjungi semua kan nggak cukup satu hari kalau untuk situs sejarah saja, apalagi lokasinya ada juga yang di dalam hutan begitu yang memang menantang begitu ya. Jadi memang itu nggak seluruhnya, biasa kita bawa ke daerah-daerah yang gampang-gampang begitu, yang gampang terjangkau, termasuk juga wisata kuliner ya. Jadi beberapa tempat wisata kuliner saya kira udah sekelas Pak Jokowi aja kalau datang udah pasti dia mau ke sana gitu. Nah, jadi udah tahu dia Pak Jokowi kalau pasti datang ke Tarakan pasti kulinernya itu dia maunya yang di sana. Udah tahu dia. Udah beberapa kali, udah 4 kali kayak Pak Jokowi ke sana. Nah, kita udah tahu dia mau kemana gitu. Beliau sendiri yang minta. Jadi beberapa tamu-tamu kita juga sudah sangat familiar dengan kuliner-kuliner Tarakan yang sangat terkenal itu, khususnya untuk seafood ya. Lalu Pantai Amal pembangunannya sejauh ini sudah sampai mana Pak? Ya itu tadi sekarang kita di tahap 2 kan, memang tahapnya itu sampai 4 ya. Sebenarnya sih udah kita mau buka nih sejak tahun lalu, cuman kan memang di pemerintahan ini kan nggak sama, kalau di swasta mau buka aja gitu. Kita di pemerintah, yang karena itu pemerintah yang mengelola, harus ada namanya peraturan daerahnya. Nah peraturan daerahnya kan ya itu tadi butuh persetujuan berjenjang lah sampai kementerian. Nah itu sampai sekarang yang belum selesai. Mudah-mudahan sih harapan kita di Agustus kalau itu bisa selesai ya saya kira bisa dibuka tahap 1. Tahap 2 ini sedang kita kerjakan, kami cek ya insya Allah mudah-mudahan kalau deadline-nya sih paling lambat Desember tahun 2022 ini selesai tahap 2. Nah, tahap 3 nanti juga setelah ini sementara
baru mau proses tender yang ketiga. Nah tahap 4 itu juga itu ada yang tadi yang tempak, ada untuk sarana tempak tadi, ada waterboom dan lain-lainnya, itu kita kerjasamakan dengan pihak swasta. Kemarin juga calon kontributornya juga sudah ketemu. Ya sekarang sedang kita apresial itu kan harus dihitung karena itu menggunakan tanah pemerintah, ya berapa sih kontribusi kepada pemerintah, kan begitu. Itu yang kita sedang lakukan saat ini, ya mudah-mudahan tahun ini juga sudah mulai juga bisa dibangun. Jadi untuk wisata religi, jadi kita masih terapung di area kawasan itu juga, tapi saya kira cukup bagus dan itu juga bisa menjadi sebuah wisata religi nantinya di Tarakan begitu. Oke. Saya jadi penasaran nih, Pak Hairul pertama kali ke Tarakan datang ke pariwisata mana, Pak? Oh, pastinya kalau mau langsung ke Pantai Amal aja. Oke. Jadi Pantai Amal ya. Nah, kalau misalkan nih saya Kalau mau apa nih? Mau makan atau mau lihat mau makan pemandangan? dong, Pak. Oh, kalau makan ya kuliner pasti ada di sana. Udah Oke. banyak. Ada beberapa tempat. Oke, jadi kalau misalkan Rai main ke Kota Tarakan, menurut Bapak harus mampir pertama kali ke Pantai Amal. Kalau datang kan pasti kalau mau makan, makan dulu seafoodnya. Sebenarnya Pantai Amal tuh lebih cocok untuk sunrise ya. Jadi matahari terbit di Pantai Amal. Jadi harus bangun pagi ya, Pak? Bangun pagi. Makanya nanti disiapin di daerah itu tadi integrated masyarakat itu kan sekarang kawasan di sekitar Pantai Amal yang di luar kawasan wisata itu di sekitarnya kan kita jadikan sebagai desa wisata. Nah desa wisata ini harapan kami masyarakat itu bisa menyiapkan juga tempat-tempat mungkin untuk orang yang mau menginap di pantai begitu ya, supaya tadi bisa menikmati secara utuh gitu. Harapan kami masyarakatnya yang selama ini hidupnya dari nelayan, kita berharap mungkin ya sambil mungkin nelayan sambil juga nanti mengembangkan usaha yang lain tadi. Ya usaha paling tidak tadilah seperti tadi, kalau mau orang mau lihat sunrise kan harus ke sana. Nah nggak mungkin dia bisa juga sih nginapnya di hotel di mana di kota itu, tapi harus pagi-pagi banget ke sana setelah sholat subuh udah harus ke sana gitu. Tapi kalau mau menikmati lebih utuh ya nginapnya di sana. Makanya nanti juga di Amal ke depan juga ada kita bangun kondotel juga rencananya. Ya tapi sementara kita minta masyarakat sekitar untuk ikut juga berpartisipasi, mungkin menyiapkan tempat-tempat untuk disewakan mungkin untuk pengunjung yang mau ke sana. Masih ingat nggak Pak, dulu pariwisata di Kota Tarakan seperti apa kalau dibandingin nih sama sekarang nih? Aku nggak boleh membanding-banding ya. Yang pasti sih kita begini, setiap era kepemimpinan kan pasti punya prioritas ya. Tetapi yang pasti sih begini, bahwa banyak sebenarnya potensi, cuman belum tertata dengan baik. Kita make up lah kawasan ini menjadi tidak kumuh begitu. Nah itu yang kita lakukan. Dengan demikian bahwa itu menjadi sebuah legacy ya, warisan kepada yang berikutnya lah. Tapi saya kira nanti periode berikutnya, pemimpin berikutnya lagi, saya kira dia harus buat legacy baru lagi. Tapi yang lama ya itu dipelihara, kayak kita sekarang kan yang lama-lama kan kita tetap restorasi, kita rehabilitasi begitu ya, supaya nantinya ini bisa menjadi warisan yang lama begitu. Bahkan sekarang pun juga kita sedang membangun sebuah museum sejarah untuk melihat perjalanan Tarakan sampai sekarang gitu. Oke. Banyak sekali ya Pak pekerjaannya ya Pak ya? Banyak juga sih. Tapi apalagi kalau untuk destinasi pariwisata sih menurut saya memang harus ibaratnya harus ditacap terus gitu ya Pak ya? Iya, wisata ini kan harus ada terus perbaikan sesuai dengan selera pasar ya. Jadi bener. pasarnya tahun ini apa, dibikin apa, nanti kan begitu. Jadi harus inovasi terus. Saya kira harus terus berkreasi nanti pengelola. Kalau enggak nanti ditinggal orang dia. Benar. Karena jadi, selera orang berubah-berubah kan gitu ya. Jadi nanti ada beberapa spot-spot yang kalau kata anak zaman sekarang Instagramable banget iya, gitu. Di situ ada. Jadi Instagramable begitu ya. Jadi beberapa seperti tadi. Jadi nanti di Pantai Amal, saya lupa cerita nih. Di Amal itu, kalau di Singapura ada Merlion, kita di situ ada namanya Tanduk Galung. Jadi Tanduk Galung itu juga kita angkat dari legendanya orang Tidung. Tanduk Galung itu dulu kalau ibu perempuan perempuan di kerajaan itu ada tusuk konde gitu ya. Nah tusuk konde itu sebenarnya ada naga di ujungnya itu. Jadi naga. Nah itulah naga yang ketemu berdua. Tapi kalau dilihat berdua itu kan nggak kelihatan bernaga. Sekarang naganya kita pisahin. Lalu dari mulut naga ini keluar air juga kayak di Merlion. Jadi nanti kalau mau lihat kayak Merlion nanti bisa di Pantai Amal.
Jadi itu juga bagian tuh Instagramable gitu ya. Jadi anak-anak muda kan suka foto-foto. Termasuk ada air mancur yang warna-warni yang bisa menari itu juga ada di Pantai Amal itu. Ya, jadi cuman kan nggak tiap hari kita buka, paling malam Sabtu, malam Minggu. Nah nanti di situ juga ada ikonnya Ratu Intan itu. Ratu Intan dulu raja dari salah satu keturunan raja di Tarakan itu. Ratu Intan juga di situ nanti kita buatkan patungnya. Maka nanti Pantai Amal ini, Pantai Amal nanti namanya sudah kita rubah ini. Jadi nanti tidak hanya kawasan wisata Pantai Amal, kawasan wisata Ratu Intan Pantai Amal. Oke. Jadi untuk mengenang juga yang kerajaan dulu gitu. Oke. Ya tujuan memang untuk foto-foto sih. Benar. Biar makin eksis lagi Makin ya Pak ya, eksis, di ya. sosial media. Ya. Terakhir harapan Bapak untuk destinasi pariwisata di Kota Tarakan seperti apa Pak? Ya harapan kita bahwa itu bisa menjadi sebuah destinasi nasional paling nggak. Bahkan harapan kami sih ke depan mudah-mudahan bisa menjadi destinasi mancanegara juga. Oleh karena itu beberapa upaya kita, karena kita dengan Sabah udah dekat banget begitu. Ya. Dan biasanya sih orang-orang, mohon maaf nih, dari Eropa, dari beberapa negara itu biasanya sampainya cuma di Sabah, habis itu balik. Oleh karena itu kita sedang berusaha juga untuk bagaimana menarik mereka dengan mempermudah seramisasi tadi dengan misalnya visa on arrival atau VOA itu. Jadi mereka dari sana bisa ngurus visanya, itu sedang kita upayakan juga jadi beberapa kemudahan-kemudahan ini tentunya, khususnya untuk yang dari Eropa. Upaya kita seperti itu, harapannya memang di samping nanti didatangi oleh wisatawan domestik, ya harapan kita juga wisatawan mancanegara seperti itu. Apalagi seperti tadi ada wisata sejarah yang punya ikatan emosional dengan nenek moyang mereka. Karena Jepang dan sekutu itu banyak kuburannya dulu, termasuk yang dari sekutu dari Australia terutama, karena kebanyakan dari Australia dulu yang korban di Tarakan itu. Walaupun sekarang makam itu dipindahin ke Sabah, ya, karena mungkin mereka lebih sama-sama negara Commonwealth ya, jadi lebih pindah ke sana. Kalau dulu kuburannya di Tarakan dan mereka sering datang. Tapi dulu saya ingat saya di tahun 2017-18 itu Anzac ya, Anzac tentara Australia yang lama itu, veterannya itu masih sering ke Tarakan, bereuni untuk mengenang masa lalu. Itu juga jadi bagian potensi sebenarnya yang kita bisa tarik ke Tarakan untuk mancanegara. Oke, baik. Terima kasih Bapak Hairul untuk perbincangan kali ini yang sangat menarik. Mudah-mudahan dari sini destinasi pariwisata di Kota Tarakan terus berkembang menjadi destinasi utama untuk warga domestik, warga mancanegara juga biar mampir ke Kota Tarakan. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi untuk sahabat yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Dan jangan lupa untuk di-follow Instagram @humas_tarakan dan juga di Facebooknya di humas_tarakan. Sampai jumpa lagi tentunya di Tarakan is My City Podcast. Rai dan juga Bapak Hairul pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye-bye.